7 penyakit lelaki yang wajib kalian ketahui, terutama buat kalian yang belum menikah, kalian wajib dengerin ini. Karena nih penyakit fatal banget, bahkan bisa menimbulkan yang namanya perceraian. Kita kan nggak mau tuh nikah, tapi siap itu bercerai, mendingan gak usah nikah ya kan. Tapi sebelum lanjut sama pembahasannya, aku mau jelasin dulu apa yang aku makan. Jadi hari ini tuh aku makan pakai tumis toge, terus ada telur dadar yang aku kasih tepung biar lembut sama timeng. Sambil dengerin aku ngobrol, kalian jangan lupa sarapan juga ya, soalnya itu penting banget, apalagi kalau kalian nggak mau punya sakit mah ya kan. Lanjut ke pembahasannya. Jadi yang nomor 1 penyakit lelaki itu adalah mancing. Mungkin bagi sebagian orang itu hal sepele ya, mancing doang kok disebut penyakit. Tapi kalau kalian udah nikah, kalian pasti akan merasakan hal yang sama untuk orang-orang yang punya suami hobi mancing. Mereka yang punya hobi mancing, apalagi itu memang udah kebiasaan, itu susah banget hilangnya ya. Jadi kalau laki-laki, kalau kita punya suami yang suka mancing, otomatis habis waktunya di situ aja. Kita tuh kayak nggak punya waktu untuk cerita sama dia, karena dia itu bisa mancing tuh sampai sore, sampai subuh, bahkan malam-malam pun digongkannya mancing guys. Bahkan saking candunya dia sampai rela bayar ke kolam gitu mancing. Soalnya aku sering lihat-lihat orang sini, bahkan teman-teman aku sering cerita, ada orang kirim sama aku kalau mancing juga termasuk penyakit yang fatal, bahkan bisa menimbulkan perceraian. Aku juga nggak paham sih ya kenapa bisa begitu. Yang kedua, main game. Main game aja disebut penyakit, aneh ya kan? Tapi ini memang salah satu penyakit yang bisa dibilang ini juga fatal sih. Kenapa gitu? Kalian pernah dengar ada kasus di Cina itu yang anaknya ngemut apa namanya charger untuk ngecaskan HP. Jadi masa itu stop kontaknya masih hidup, dan orang tuanya si anak ini lagi main game sambil pakai handset. Jadi nggak denger anaknya itu lagi ngapain, dia nggak tahu. Padahal anaknya udah kejet-kejet guys. Untung istrinya masuk. Terus kalau orang kecanduan main game ini, duit juga udah pasti habis ya, karena pasti beliin paket aja terus top up. Aku nggak tahu lah itu apa namanya top up, soalnya nggak pernah guys. Kalau memang itu pekerjaan yang bisa menghasilkan uang, it's okay, nggak apa-apa sih ya. Mungkin itu memang udah penghasilan dia. Tapi kan kadang ada orang main game doang gitu, tanpa memikirkan besok makan apa. Tuh ada tuh laki-laki yang kayak gitu. Yang nomor 3, jatuh kepada orang yang suka merokok. Rokok kalau udah candu bahaya banget. Selain merusak dirinya sendiri, dia juga bisa merusak sekelilingnya. Rusak dirinya sendiri, kalian paham lah ya kan akibatnya merokok itu apa. Kalau merusak orang lain, tentu keluarganya, terutama anaknya. Apalagi kan orang merokok nggak boleh deket orang ibu hamil, deket anak kecil aja nggak boleh guys. Terus kenapa aku bilang ini juga sebuah penyakit? Karena kadang-kadang lelaki gini kalau udah hobinya rokok, itu hobi itu gimana sih jelasinnya? Itu kan hanya kesukaannya, tapi bagi mereka rokok itu udah kayak makanan aja. Mereka rela kadang beli rokok padahal di rumah nggak ada kawan nasi, nggak ada beras. Saking gilanya kadang-kadang mereka mau mencuri guys. Yang keempat, minuman mabuk gitu. Kalian paham lah ya kenapa disebut ini sebuah penyakit. Ya jelas ini penyakit guys, karena itu bisa merugikan bukan dirinya sendiri tapi orang lain, termasuk istrinya. Gila banget kadang-kadang lelaki yang suka mabuk-mabukan ini. Namanya mabuk-mabukan itu kan gak sadarkan diri ya guys, gak tahu dia itu istrinya apa bukan. Tapi menurut agama Islam itu gak boleh ya, haram hukumnya. Gimana pun ceritanya, lain kalau untuk obat. Tapi memang ada ya minuman memabukkan itu untuk obat. Gak tahu sih, coba kalian komen. Yang kelima, ada judi. Nah, kalian paham lah ya, judi itu udah bener-bener merugikan banget ya, karena bisa harta benda terjual ya. Kalau bisa jangan deketi lelaki yang suka main judi, karena itu nggak bisa berubah. Padahal udah hidup miskin kadang kan, tapi tetep juga judi. Padahal nggak bikin kaya, menangnya sekali, tekornya berkali-kali, bahkan bisa masuk penjara guys kalau ketahuan. Yang keenam, main perempuan, selingkuh. Nah, itulah komplit dah penyakit Indonesia banget tuh mah. Kalau sekarang kalian lagi pacaran dan kalian pernah dapati pacar kalian selingkuh, lebih baik nggak usah dilanjutin, karena kalau udah dimaafin sekali itu pasti akan datang berkali-kali lagi. Mungkin nggak saat itu, pas kalian udah nikah nggak tahu, dia mungkin bisa selingkuh lagi. Buktinya masih pacaran aja dia bisa selingkuh guys, berarti dia nggak bisa jaga mata nantinya guys. Dan yang terakhir ini yang paling fatal, kalian tahu lah apa? Ia suka main tangan, bahkan bukan tangan lagi, kaki. Ini mah psikopat beneran. Kalau udah main fisik mendingan nggak usah dilanjutin, karena kalau udah nikah itu jadi hak milik dia, jadi dia berhak gitu kan atas semua diri kita. Tapi bukan berarti dia enak-enak aja main tangan. Kita di rumah aja kagak pernah ditanganin kok sama dia, udah jadi kayak tahanan pula gitu ya kan. Kita udah ngorbanin itu. Kalau kalian tetap bertahan sama orang lelaki yang suka mukul, main tangan, nggak tahu lah dalam bentuk apapun itu, penting main
tangan, main kaki, main browsing, gak tau lah, kayak gitulah pokoknya. Mendingan gak usah dilanjutin. Kalau kalian masih lanjutin, kalian bodoh namanya. Kenapa gitu? Cinta itu hanya buat pusing kepala, guys. Kalian udah ngorbanin semua di situ, tapi kalian mau ngorbanin diri kalian juga, mendingan kagak usah. Masih banyak lelaki di muka bumi ini. Memang lebih banyak perempuan dibanding lelaki, tapi aku yakin kalau kalian berjodoh, pasti jodoh kalian akan baik, tergantung sifat kalian, guys. Ingatkan kasus kakak yang lagi viral itu, iya, kasus Kak Yupita itu. Nggak tahu ya dia karena dibutakan oleh cinta atau apapun, tapi kayak nggak tahu lah sih ya, kita nggak bisa menghakimi orang. Cuman intinya di antara 7 penyakit tadi, kalian pilih yang kira-kira masih bisa diperbaiki. Tapi aku rasa pribadi di antara 7 itu yang terakhir paling fatal. Iya, dia yang main fisik, karena itu psikopat banget. Bahkan dia bisa pakai benda tajam untuk melukai kita tanpa itu kata cinta. Cinta apa kayak gitu? Cinta tae. Buat kalian yang belum menikah juga, kalian jangan takut ya. Semua itu bisa diperbaiki. Nikah itu juga nggak sebegitu menakutkan, guys. Oke, sekian dulu percakapan ini. Sekian dulu penjelasan hari ini. Semoga kalian suka dan semoga ini bisa bermanfaat buat kalian yang belum menikah atau yang udah menikah. Semoga saja kita bertemu dengan jodoh yang lebih baik. Sekian dulu. Terima kasih. Bye-bye.